kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan waktu yang singkat ini dengan sungguh-sungguh. Kita fokus sama Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur di saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu. Biar setiap kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan, Engkau urapi dan kuduskan ibadah kami pada pagi hari ini. Satukan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, dan jadikan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Biarlah Roh-Mu saja yang menguasai tempat ini. Biarlah Roh-Mu saja yang menguasai setiap hati di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau kuasai sepenuhnya ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Haleluya. Amin. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak dalam genggaman
mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Saya mengajak saudara semua bergerak ya, bergoyang, jangan kayak patung begini. Ekspresikan dengan gerakan kita. Amin. Sungguh kau mempesonaku.
terbaik Tuhan. Saudara bisa berdiri dan kita akan deklarasikan persembahan. Saudara imani persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya bacakan deklarasi persembahannya ya, saudara. Deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan. Pada saat kami membawa persembahan. Kami percaya pintu surga terbuka. Kami percaya pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada pengaduan. Semua musuh, penyakit, dan dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terjadi, iman kita terjadi, haleluya. Silakan tugas. Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan bisa bangkit berdiri dan menyembah bersama saya. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
Kami rindu dan selalu rindu untuk mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami yang mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada Shalom. Haleluya. Saya minta maaf tadi itu saya terlambat. Karena saya itu pergi itu sudah nggak terlambat, tapi mertua saya itu diajak pergi ya saudara ya. Diajak pergi sehingga saya tuh nunggu lama di jalan itu sampai mau mana itu nggak bisa ya, namanya orang tua ditinggal itu katanya dijemput di jalan gitu loh sama anaknya ya. Tapi saya tunggu tuh lama gitu loh saudara ya. Aduh, sampai hati saya tuh putus asa, ini apa ini gitu ya saudara ya. Tapi ya namanya orang tua ya, saya mau nggak mau saya menunggu ya saudara ya, nggak tega tertinggal gitu ya. Saya bersyukur hari ini saudara sehat semua, amin. Saya mau share, mau bagikan sesuatu hari ini tentang bersaksi dengan kebaikan hati saudara. Kalau kita itu selalu berdoa, minta tolong sama Tuhan ya. Apalagi melewati masa-masa pandemi ya, melewati masa-masa pandemi itu kan sesuatu yang susah, yang sulit, yang sukar. Mungkin ada sebagian orang tuh bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang sukar, mungkin ayam-ayam saja, biasa-biasa saja seperti itu ya. Tapi ada orang yang menjerit loh saudara, banyak orang yang menjerit. Kenapa? Satu, perusahaan sudah nggak bisa gaji lagi, perusahaan sudah kolab, sehingga begitu banyak karyawan perusahaan nggak bisa lagi gantikan kayak pesangon, kayak berhenti 1 bulan aja nggak bisa ngasih ya. Kalau orang kerja di toko itu biasanya kan 1 bulan, nanti dikasih 2 bulan, kok rasa terima kasih itu ada. Tapi perusahaan itu biasanya ya ada rasa terima kasihnya tuh entah berapa kali gaji gitu loh saudara ya, kalau di PHK begitu ya. Tapi karena perusahaannya nggak bisa ngasih saudara, sehingga apa? Banyak mereka yang tidak bisa makan, tidak bisa menikmati hidup yang biasanya harinya ada, lalu harinya nggak ada. Seperti itu. Ada juga yang suami istri yang suaminya kena COVID sehingga harus meninggal, sehingga hari-harinya mereka untuk makan pun susah gitu saudara ya. Seperti itu. Banyak orang yang menjerit ya. Tapi saudara, saya mau membagikan tentang bersaksi dengan kebaikan hati ya. Jadi kita itu sejepit-kejepit ini kita ya, tapi kita itu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus punya hati yang bergelora, menggebu-gebu untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa herannya Tuhan. Kalau kita nggak mempunyai kesaksian, saudara, memang di ibadah umum ini nggak dibuka ruang kesaksian ya. Saya tahu saudara mulai Januari sampai namanya Desember pasti punya kesaksian banyak. Catatkan saudara, 6 Desember saudara saksi, wis towuk-towuk no ya saudara ya. Bilang sama saya, Bu Susan, saya mau saksi ya, betapa dahsyatnya Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya bisa lewati ini semua ya. Saya yang paling banyak ini sudah ya. Lewati masa seperti ini saya yang paling banyak pasti ini kesaksiannya ya. Tapi saudara, bersaksi itu adalah gaya hidupnya orang percaya, gaya hidupnya orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus hidup pun dia kemana-mana menyaksikan ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin saudara. Dan kita itu harus punya gaya hidup seperti Tuhan Yesus.
saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu gaya hidup, itu kesaksian itu luar biasa kepada orang banyak, saudara ya. Saudara, saya rindu untuk bisa sampaikan bahwa kita akan memahami bahwa percaya tanggung jawab kita untuk bersaksi kepada orang banyak itu merupakan sebuah tanggung jawab, saudara. Iya, Tuhan kan katakan ya, kamu akan kujadikan saksiku sampai kemana, saudara? Ke ujung bumi, Surabaya, Suramadu sudah. Nggak usah jauh-jauh, si Surabaya, Gresik mulai, saudara. Ini dari Samaria sampai ke ujung bumi, sampai seluruh ujungnya bumi itu mana ya? Kalau saudara lihat itu namanya bola dunia ya, saudara lihat bola dunia, bola yang bulat itu, terus di situ begitu banyak pulau-pulau ya, sampai ujung bumi berarti sampai ke bangsa-bangsa ini, saudara ya. Ya seperti itu. Kita akan buka di ayatnya. Kebaikan hati adalah karakter ilahi, saudara. Itu merupakan karakternya Allah, ya, yang harus buah-buah roh itu, saudara. Nah, di situ ada karakternya Allah. Kita buka dalam Galati 5 ayat yang ke-22, saudara ya. Galati 5 ayat yang kedua dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah ini saya mau sampaikan tentang bersaksi dengan kebaikan hati, ya. Kebaikan hati. Kalau kita berdoa berlama-lama sama Tuhan, ya, berlama sama Tuhan, ya, aku mau sembuh Tuhan, ya. Ketika teman saya mengalami mereka sakit COVID, saudara ya, dia video call sama saya, ya, video call ini. Padahal dari dulu, saudara, saya bilang, ayo Pak Andreas, gitu ya, ayo sekarang main drum minggu saya bilang gitu, gantian BRD, dia tuh main drum yang cuanggi, saudara ya. Dulu dia punya gereja, dia mau main drum, saudara ya. Dia juga pernah ke rumah saya itu main organ, ya enak, saudara ya. Saya bilang gini, pokoknya pelayanan di tempat aku cik guru bertobat, katanya gitu. Waduh, ini hamba Tuhan pernah jadi pejabat hamba Tuhan, saudara ya. Tapi gerejanya tutup karena perilaku hidup, saudara ya. Dan sekarang dia, ketika itu saya kasih kesempatan, ayo saya bersaksi ya, ayo kesempatan itu nggak ada lagi, ayo pelayanan gitu ya. Saya tunggu ada waktunya. Waduh, waktunya siapa? Saya tanya gitu. Waktunya Tuhan, katanya gitu ya. Nah, Tuhan itu punya waktu setiap hari buat kita, men. Nah kita ini sih ngomong bukan waktunya Tuhan ya, kita ini sendiri waktunya kita berarti ya toh. Saya bilang, wes repot nunggu kamu tuh lama. Ketika dia sakit COVID, saudara, ya. Ini sudah terengah-engah, ini oksigen sudah di sini, ya toh? Dia video call sama saya. Wes, jangan dilepas-lepas itu yang namanya oksigen. Karena saya mendengar dia sering copot dan kritis. Kan biasanya kalau COVID itu ada stadiumnya. Kalau dia sudah mengalami kritis, itu dokter pasti ngasih tahu saudara apa anaknya atau suaminya atau istrinya atau keluarganya yang berhubungan ya. Sehingga dia bilang, Mama Susan, Kak manggil saya itu kan Mama Susan, ini loh, apa namanya itu, Papa lagi, drop gitu ya, lagi kritis gitu ya. Tapi dia mesti telepon saya, saudara, video call gitu ya. Saya bilang, jangan dibuka-buka ya ininya gitu. Nanti kamu kalau sembuh apa yang kamu mau? Aku mau pelayanan lagi, aku mau bantu kamu. Wes gitu, saudara ya. Wes terengah-engah ngomong gitu sama saya, saudara ya. Waktu suwe, sok beli-beli, sok pergi-pergi, atau senengan itu sate tapi pergi-pergi. Dia nggak punya waktu sama Tuhan, ya. Gak bisa dia lakukan itu. Dia bilang waktunya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Gak bisa Tuhan, ya. Tuhan tuh punya waktu buat saudara saya ya sekarang ini. Detik ini, saudara, tinggal saudara mau apa enggak
pilihannya, saudara. Seperti itu. Saya itu gak kurang-kurang, saudara, kalau menyaksikan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Banyak orang, ayo kapan ke gereja. Saya bukannya untuk memenuhi gereja ini, enggak loh, sorry saudara ya. Saya tahu jiwa ini miliknya Tuhan, amin. Nanti didatangkan Tuhan sendiri, saudara. Tapi saya rindu orang yang nggak pernah ke gereja, hatinya hampa, nggak dekat dengan Tuhan. Saya mau dia itu sama-sama bisa ke gereja, apalagi dia punya talenta yang banyak, punya pelayanan, begitu ya. Minta tolong dikasih minum ini sama Bapak. Ya. Ini penjaganya di sini, saudara ya. Tadi itu memang minta pergi ya. Saya itu sebenarnya mau tak taruh di rumah, tapi dia bilang aku pengen jumpa Yesus gitu, saudara ya. Kalau udah bilang itu saya angkat tangan, saudara ya. Bisa sekuat apa ya, ya pokoknya saya itu berusaha gitu ya. Jadi ya kakinya saya angkat seperti itu, saudara. Saudara, kau sewaktu San, nanti kalau aku sembuh San, aku ke gerejamu ya, aku pelayanan, aku mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti yes. Itu semangat ngomongnya, saudara. Semangat, saudara. Tapi ketika bilang begitu sama saya, saudara, produk HP itu tidak jatuh. Saya pikir jatuh, ternyata hari itu juga Tuhan ambil nyawanya. Jam itu juga, saudara. Saya sampai pegang HP itu rasanya malah aku calon. Seperti itu ya, saudara. Kayak shock gitu ya. Tapi itulah saya bisa menyampaikan kabar baiknya Tuhan. Amin. Saya bisa menyampaikan kabar sukanya. Kamu harus bertobat, kamu minta Tuhan, kamu minta maaf sama istrimu, sama orang-orang yang kamu sakiti. Saya bilang gitu. Kabar baik dan sukacita itu harus disaksikan kepada siapapun. Tidak terkecuali orang yang hidup bergelimang dosa. Ya, tidak kecuali semuanya. Orang baik sekalipun belum tentu baik, saudara. Kadang orang baik kelihatannya bisa khotbah, tapi hidupnya, saudara, nek iso ayo satu lawan satu teman-teman, saudara ya. Jiwanya masih brutal, jiwanya masih liar, saudara ya. Tidak mencontoh karakternya Tuhan yang ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada, saudara ya. Kadang manusia itu mungkin membuat kita itu kayak dibohongi, kayak dibully, kayak diapakan, saudara ya. Saya kalau dibegitukan dengan manusia, saudara, saya minta Tuhan kasih saya karaktermu Tuhan, supaya saya bisa menghadapi kesabaran saya. Yang mengadili siapa nanti? Yang menghakimi siapa, saudara? Tuhan. Terkadang manusia itu pengennya apa? Ayo tak wantem kon yo gitu ya. Nek wis hatine wis gak kuat yo, tak apano kon yo, aku wis gegeten ya, saudara ya. Saudara, kita malah bisa jadi saksi, saudara. Kalau karakternya kita aja kayak orang dunia. Benar? Kita harus, kalau kita saksi itu, karakter kita itu harus baik, saudara. Tunjukkan pribadi kita dulu. Yesus yang ada dalam diri kita itu yang bergelora, yang menggebu-gebu itu tadi, saudara, kita perlihatkan kepada banyak orang. Tono yang sabar, Tono yang damai, Tono yang punya kemurahan hati. Kalau lihat orang sakit gak tahan hatinya, gitu ya. Seperti itu. Saya mau saksi, saudara ya. Saya harus saksi, saudara. Saya mau saksikan tentang cintanya Tuhan terhadap saya itu dahsyat dan luar biasa juga, saudara. Ketika saya berdoa, ketika anak saya itu berada di Jakarta, saudara, saya itu berdoa, saudara, Tuhan, saya rindu anak saya di Surabaya kumpul sama-sama. Terus anak saya itu bilang sama saya, Ma, wis kehendak Tuhan yang terbaik saja, aku mau ditempatkan di mana gitu. Enggak, aku minta di Surabaya gitu ya. Iya, mah nanti aku udah di wakil manajer ditentukan, nggak tahu entah luar pulau entah Surabaya gitu. Saya berdoa, ternyata anak saya bilang bahwa dia sudah ditetapkan di Lampung, saudara. Mungkin sudah ketetapan itu di Lampung, saudara ya. Lalu saya bilang, saya harus berdoa lebih kencang sama Tuhan, saya
Tuhan, saya rindu anakku di Surabaya bisa pelayanan bersama-sama, rindu hati saya. Saya minta itu sama Tuhan. Ya. Ternyata ketika suami saya nggak ada, dia resign, saudara. Resign itu berhenti. Ketika berhenti dari perusahaan, saudara, ya, dia menyatakan sudah berhenti, buat surat kalau dia berhenti. Ya, mungkin sama direkturnya itu sudah ada di mejanya direktur utamanya. Pasti di ACC namanya berhenti kan banyak orang lama ribuan di belakangnya dia itu sudah ribuan orang yang ingin bekerja di situ, benar nggak saudara? Kalau satu berhenti ya sudah lah, masih banyak gitu ya. Ternyata di Surabaya saudara ya dia sudah tidak ada pekerjaan, nganggur gitu ya. Lalu aku saya bilang, "Ma, ayo ngelamar sama Dewi, Ma," gitu ya. "Ya, ngelamar di tempatnya papamu. Berdoa ya, Pak." "Ya, saya berdoa. Saya sudah melupakan doa yang di mana itu, yang di minta yang di Indomaret itu di Surabaya itu saya sudah melupakan, saudara ya. Ketika saya melupakan itu, saya berdoa lagi, saudara. Minta Tuhan, anak saya supaya diterima Dewi, gitu ya. Saya ngelamar di situ tes, saudara ya. Ketika berjalannya kesana saya diterima di sini di Surabaya di pekerjaan yang lama, saudara. Jadi dia itu kayak diposisikan di Surabaya di pekerjaan yang lama menjadi wakil manajer. Itu sesuai doa saya. Jadi doa saya itu dua, saudara. Yang dulu saya sudah lupakan, lalu saya sudah yang baru. Nah, yang lama saya lupakan tadi. Tuhan kasih, saudara. Ingat, saudara. Kalau saudara berdoa, jangan asal berdoa, saudara. Dipikir, saudara. Saya nggak mikir, saudara. Asal berdoa, minta sama Tuhan, saudara. Lu dikasih deh Tuhan. Tapi akhirnya bingung, saudara. Enaknya omong ini, saudara, gitu ya. Akhirnya anak saya kerja, saudara. Kerja. Saya bilang, saya mikir, berarti Tuhan nanti juga jawab saya doa yang Dewi. Benar nggak, saudara? Kalau doa yang saya lupakan aja, Tuhan nggak lupa. Nah itu berarti ini dua. Saya doa yang dulu yang saya lupakan Tuhan jawab. Anak saya akhirnya kerja. Saudara tahu, suami saya bilang gini, kalau anakmu kerja di Surabaya, jadi wakil manajer di Indomaret itu, di Indogrosir itu, kamu masih buat nasi bungkus di jalan-jalan. Tak buat loh, saudara. Tak buat kan bener itu ya. Nah, buat. Ternyata hari ini tahu, saudara. Tapi saya sudah bilang sama dia, Dio, berarti doa mama yang kedua nanti Tuhan jawab. Kamu siap-siap hati, siap-siap bayar harga. Saya bilang gitu, tidak ngerti caramu keluar dari sana. Saudara ya, anak saya pasti bingung, saudara. Saya juga bingung, saudara. Ternyata hari ini, saudara, Tuhan juga jawab doa saya yang kedua, saudara. Anak saya diterima di UIN, saudara. Ini kemuliaan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa, amin. Saya jadi gini, loh bener lagi. Tuhan itu mendengar doanya orang. Tuhan gak pernah hutang sama manusia. Tuhan gak pernah lupa sama saudara dan saya. Amin. Sebab itu jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Apalagi doa tengah malam, ya, per menit, per jam. Isi waktu ini dengan doa. Justru seperti itu saya tuh berhati-hati sekarang, saudara, untuk berdoa. Doa yang benar, doa yang pasti, doa yang terarah, doa yang penuh dengan apa ya? Maksudnya itu pemikiran-pemikiran yang jelas. Jadi doa itu jangan ngawur, saudara ya. Doa harus benar-benar. Kalau Tuhan jawab benar-benar, itu saudara pasti bahagia, amin. Ketika anak saya, "Ma, aku diterima ini, Ma. Per November ini kerja." Saya perlu dia, saya bilang ini kemuliaan Tuhan. Ini mujizat Tuhan. Anak saya itu, saudara, ada kekurangannya. Tidak hanya kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya, saudara. Ketika dia dites ada kekurangannya, dia bilang, "Ya Allah, pasti nggak diterima ini." Ya tes ada ketika ada kekurangan, dia bilang, "Ini pasti aku hancur, dia nggak diterima." Saya bilang gini, doa saya gini, saudara, Tuhan bukakanlah kelebihannya dia ketika ngelamar kerja. Ini perlu dicontoh, doa yang benar. Dan tutupilah menjadi kekurangannya. Manusia benar tidak sempurna, benar nggak? Tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Saya bilang, tutupilah semua kekurangannya Tuhan. Perlihatkanlah semua kelebihannya. Kalau ada yang menilai dia pasti berhasil. Amin. Tuhan bisa nggak buat itu, saudara? Bisa.
ternyata inilah kesaksian yang bisa saksikan buat saudara dan saya. Ya. Saya pasti bersaksi. Kenapa? Karena saya berdoa. Saya minta tolong Tuhan. Dan sekarang Tuhan membuatnya itu sesuatu kemenangan. Dan itu harus disaksikan. Dan bapak saya pun juga kemarin waktu kesini tuh sakit, saudara. Ketika pulang minta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Ya, nggak sakit lagi kalau duduk, saudara ya. Tuhan sembuhkan. Apa yang nggak Tuhan kasih buat saudara saya. Tapi ya gitu, jangan pernah lupa untuk bersaksi. Jangan seperti 10 orang Enggak, terima kasih. tidak berterima, hanya satu ya yang berterima kasih. 9 orang ini kok nggak berterima kasih, kemana dia? Ya. Saudara coba, saudara kalau memberi orang, tak kasih emas dia, ya ini emasnya ini berharga, tak kasih dia. Begitu dikasih saudara, langsung cabut aja dia, nggak mau terima kasih apa enggak, akhirnya dia melupakan. Gimana saudara saya? Nelongso, ya. Apalagi Bapak di surga, saudara ya. Ini kewajiban kita itu bersaksi tentang cintanya Tuhan buat saudara dan saya itu yang besar. Saksikanlah. Kenapa? Bukan sombong-sombongan, enggak saudara. Ya apa nih saudara waktu berdoa itu merenung sama Tuhan, nangis, minta ampun. Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan kalau sembuh aku mau saksi. Ketika sembuh sombongnya muncul saudara. Nah, aku saksi. Aku diemai. Ini kan sembuh karena obat. Ini kan sembuh karena aku bisa mengobati. Sombong, saudara. Jangan pernah sombong. Saksikanlah kebaikan Tuhan kemanapun kau berada. Saya ini pernah sakit tumor ya ada di tubuh saya, saudara ya. Tapi saya nggak pernah berhenti menyaksikannya. Biar orang belengger sekalipun nggak apa-apa. Saya saksikan kemanapun. Saya khotbah, saya saksikan. Saya percaya hari ini suami saya punya tangan yang baru di sana. Amin. Saya pernah bilang sama dia, kalau di sini tidak apa-apa, nggak punya tangan satu, di surga kudangin tangan. Saya bilang punya tanganmu di sana. Ternyata hari ini dia punya tangan. Saya mimpi dia, saudara. Mimpi dia. Dan saya perlu dia tangannya kok utuh gitu loh, saudara ya. Utuh tangannya gitu. Saya perlu aku gitu loh, saudara ya. Utuh tangannya. Tak pikir itu adiknya. Oh, aku salah peluk ini adiknya gitu. Enggak, ternyata itu hoki, saudara ya. Suami saya. Rasanya hati saya itu sumpah nih. Tiba besoknya itu anak saya diterima di ring, saudara. Segalanya Tuhan bisa buat buat saudara dan saya. Asal jangan lupa berterima kasih. Seandainya nih, wah di sini nggak ada tempat layanan untuk saksikan sama teman. Ketika teman, Bu, saya bersyukur sama Tuhan, ya. Saksikan pada orang yang lain agama dengan kita, nggak apa-apa. Aku loh, saya ini saksi, saudara. Kemana-mana saya saksi. Ya, minta sama Tuhan. Saya teringat ketika saya meminta berhari-hari, berjam, bermenit itu mintanya sama Tuhan. Ketika Tuhan jawab, kenapa aku tidak bergelora untuk saksikan? Saya akan bergelora menyaksikan. Tak wes SMS ini saudara-saudara saya saksikan. Wah, doaku dijawab oleh Tuhan. Itu suatu kemenangan, itu kebaikan hati. Amin. Yang Tuhan buat buat saudara dan saya perlu diceritakan, perlu disaksikan. Apalagi saudara, kalau orang hidup dalam dosa, lalu Tuhan buat dia bertobat, rasanya bergelora menyaksikan betapa Tuhan cinta dia. Saya baca ada seorang namanya dia itu suami istri dan anaknya itu pelayanan di Papua, saudara. Ya. Ketika pertama kali dia mendarat pakai kapal, dulu Papua itu banyak nyamuk malaria yang besar-besar itu, saudara. Ketika dia nyampe di sana, tubuhnya kena malaria, bukan malarianya di Surabaya. Enggak, sana malaria di sana sampai ada tentara itu pernah tubuhnya ditembak, saking gak kuat yang kena sakit itu ditembak sendiri tubuhnya. Itu dia penginjil ini, saudara. Dia ketika ke situ kena malaria, dia masuk ke kapal lagi, ya, sampai sembuh dia pelayanan lagi di darat lagi, dia lakukan itu. Dan yang kedua, saudara,
Dia ketika dengan istrinya ketika mau pergi ke pasar atau kemana gitu saudara, istrinya keluar waktu itu saudara, mau diperkosa dengan seseorang saudara. Tapi Tuhan tolong, gak sampai diperkosa, tapi dia dipukuli sampai tubuhnya sakit, hancur semua. Tapi dia sembuh, dikasih tubuh yang sehat lagi sama Tuhan. Tapi dia tetap aja melayani, tetap dia menyaksikan keselamatan Tuhan kemana-mana pun dia pergi, dia tidak takut mati saudara. Orang ini luar biasa dahsyat, luar biasa. Kenapa gereja harus berubah jadi tempat yang lain, tempat untuk buku, tempat untuk ski es itu, ya. Jadi gereja, bangunan gereja berubah jadi sesuatu. Itu harus diperjuangkan, amin. Gereja ini milik saudara dan saya, tanggung jawab saudara dan saya untuk membuat gereja ini selalu eksis, amin. Jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kita cari, kita saksi kemanapun berada, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini tugasnya siapa saudara? Saya dan saudara. Tanggung jawab saudara. Bukan hanya aksi-aksian, kesombongan, tidak, tapi merupakan gaya hidup. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, saksikan. Orang akan terperanjat melihat saudara. Orang Kristen itu dahsyat yang luar biasa, punya Tuhan Yesus yang punya memberi kemenangan yang besar. Kalau dihitung-hitung nggak masuk akal saudara. Anak saya itu begitu kerja, keluar kerja, nggak pernah nganggur. Tuhan buat dia bekerja. Itu semua pertolongan Tuhan yang besar. Terus saya itu merasa gini, ketika saya jadi janda, saya merasa gak hargai ya janda, punya anak suami itu jangan hargai saudara ya. Saya kalau perasaan itu mau keluar itu udah enak, di jalan tuh rasanya gimana. Kalau ada suami itu senang saudara ya, berbeda, statusnya itu rasanya berbeda ya. Dan cara orang menghargai juga berbeda. Kalau ada tamu saya mikir saya, kamu laki-laki nih opo gitu loh. Ya untungnya anak saya ya di rumah ya saudara ya. Makanya saya Tuhan, saya minta anak saya di Surabaya. Saya bilang sama Tuhan, maksud si Tuhan kalau dia kerja di pekerjaannya lama, saya ini kayak dibawa kemana-mana, bawa Papua, nanti 2 tahun lagi dibawa ke mana, ke Ambon, 2 tahun lagi dibawa ke mana, ke Palu, mungkin begitu saudara. Terus saya nggak pelayanan lah Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan, saya mau minta tanda, kalau Tuhan izinkan hamba-Mu di Susana masih melayani di Kupang Raja Tuhan, saya bilang, kasih tanda Tuhan anak saya bekerja di Surabaya. Tapi kalau memang Tuhan suruh saya melawan Buana, ya sudah, saya tinggalin ini semua saudara ya. Tapi kenyataannya tidak saudara. Saya langsung berlutut sama Tuhan, pagi-pagi saya jujur, Tuhan terima kasih. Semua itu karena pertolongan-Mu Tuhan. Semua itu karena kuasa Tuhan yang melakukannya, kajian Tuhan. Yang Bakongnya ini, Bakong aku minta doa kalau tes itu, setiap tes, Bakong aku minta bantu doa. Ya. Dio ini saudara, ketika dia itu punya piagam yang begitu banyak, ada kalau piagam yang di kantor ini ada, kalau 30 itu ada saudara, prestasinya itu banyak. Setiap dia tanding, saudara, Bakong itu rumahnya di sini. Biarpun dia latihan jam 10 malam, tak suruh ke sini, dodor-dodor naik ke kamar Bakong minta doa. Dari sini mungkin jam 11 sampai rumah mungkin jam 12. Besoknya dia pergi keluar kota tanding. Nggak mau tahu saudara. Kenapa? Karena doa seorang hamba Tuhan turun berkat. Amin. Di tangannya ada berkat turun ke anak cucunya. Cucunya itu saudara dan saya, anaknya. Amin. Saudara saya ini anaknya Pak Bali. Yang ketiga ini cucunya Pak Bali semua. Minta didoakan. Amin. Saya percaya anak-anak muda di sini nggak ada yang nganggur. Kalau mau melamar pekerjaan, ya minta doa terus sama Tuhan. Orang tua libatkan untuk berdoa. Orang tuamu itu sungguh luar biasa loh ya. Tiap hari pasti mendoakan anak-anaknya. Amin. Asal hormati orang tua. Jangan melawan orang tua. Karena Tuhan ngomong hormati orang tua. Kok kan bisa saksikan sampai ke ujung bumi bahwa kedahsyatan Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Ini kesaksiannya. Kalau kita mau bersaksi ke banyak orang, ya beberapa orang yang sering tak bawa ke gereja ini, ya toh, mereka jadi hamba Tuhan saudara. Ya. Saya pernah saksikan ya toh, Teresia ya anti itu ya, dia bilang
ketika saya diundang ada acara begitu banyak orang, dia bilang ada satu orang yang membuat saya bisa seperti ini, jadi seorang hamba Tuhan. Lalu dia bilang, saya dimenangkan oleh yang namanya Susana. Padahal saya sudah nggak ingat saudara ya, karena banyak saudara ya. Nah, ketika saya reuni, teman-teman saya bilang, Sus, Tuhanmu sekarang selamatkan aku. Padahal aku biar dicendol-cendol saudara ya. Sewaktu saya semea itu, gitu ya, kafir gitu saudara, itu jendol saudara. Yang jendol tadi itu bertobat saudara. Sekarang terima Tuhan. Ada 5 orang. Semua yang nyakitin saya waktu itu, karena di Semea saya itu buka persekutuan saudara. Di sana itu negeri, gurunya Katolik, tapi saya buka persekutuan. Dan guru itu memperbolehkan, boleh cuma 1 jam sebelum saya datang. Maksudnya dia dikumpulin, adakan saya ngajar, tapi kamu yang ibadah, begitu. Oke, ya saya mau aja. Di situ saya adakan persekutuan yang khotbah saya tok, tidak ada yang lain. Saya Semea, saudara. Banyak yang nggak suka sama saya, tapi ada orang yang begitu nyentuh saya, mungkin ngeplok, ini kepalaku dijendol. Orang-orang itu, orang-orang itu Tuhan buat dia bertobat. Hari ini saya ketemu sama dia, Tuhanmu yang selamatkan aku. Itu bahasa yang dikasihkan ke saya, saudara. Luar biasa nggak saudara? Saksikan. Mungkin hari ini orang yang kau saksikan mungkin mangkel, ngenyek, saudara ya. Mungkin mentah rasanya. Tapi enggak saudara, enggak. Firman itu hidup. Amin. Firman Tuhan itu hidup. Dia akan bergerak terus. Waktu Tuhan, jadi dia bertobat. Luar biasa. Jadi firman Tuhan itu hidup. Beritakan firman Tuhan, kasihkan firman Tuhan, dia akan mengalami terobosan yang luar biasa. Banyak orang akan ini surga itu tempatnya orang-orang percaya. Kalau surganya kosong, orang lain pada ke neraka, itu enggak saudara? Tapi saudara dan saya punya tanggung jawab, bersaksi sampai ke ujung bumi. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan ketika engkau sama Tuhan dimenangkan. Saksikan. Bapak mau saksi? Bapak mau saksi? Katanya mau saksi ya? Mau saksi. Yang ujung mau saksi saudara ya? Dengarin ya Bapak saudara, kita mau saksi. Yo. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saya mendapatkan pesan Tuhan atau ditegur jam 4 pagi. Kamu sudah jadi pendeta sudah lama, tapi tidak pernah doa korporat. Sudah Tuhan, kapan? Kepada siapa? Kepada teman-teman pendeta, bukan. Tapi yang harus kamu doakan korporat itu seluruh itu masyarakat, seluruh jagat raya ini, orang Kristen sudah menerima hidup kekal selama-lamanya. Tidak perlu kematian. Kalau mati hanya 3 hari, jangan dikubur dulu, ditutupi. Ke-4 harinya bangkit, kasih makan, kasih uang, dan suruh bekerja buat Tuhan. Itulah kesaksian terakhir. Dan yang ketiga, saya tanya kepada Mbak dari Gaziyonya, siapa sebetulnya namanya, yaitu Allah kita yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Tidak ada yang tahu, semuanya tidak yang tahu. Orang gereja sendiri tidak tahu, karena Tuhan Yesus disebut anak, yaitu darah domba Allah. Dan juga dikatakan
anak tunggal akan jadi Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Ternyata setelah itu dia berkata, inilah dia. Karena dia sudah dewasa, dia legoh sekali, senang sekali dengan manusia. Dunia itu, jagat raya itu sudah jatuh dosa. Ada yang sakit, ada yang rusak, ada yang tidak punya apa-apa. Tapi anak coba Allah ini yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Saudara, Bapak Gembala tadi itu di rumah itu bilang, aku yang khotbah. Itu tanya sama Dio, bilang Dio ya, aku nanti yang khotbah, saudara ya. Puji Tuhan, hari ini benar-benar khotbah, saudara ya. Anak domba Allah itu, saudara, dan saya itu harus bersaksi itu kiai-kiai semua. Sampai kalau cumi, saudara ya. Bersaksi, amin saudara. Bersaksi. Bapak saya saudaranya kan kiai-kiai, saudara. Saudara-saudaranya kan masih beragama lain. Tapi saudara masih sudah banyak yang ikut Tuhan. Amin. Khotbah hari ini mungkin nggak saya perpanjang, tapi kesaksian kemanapun kau berada, saksikanlah kebaikan Tuhan. Dimanapun kau berada, menggebu-gebulah, bergeloranglah hidupmu. Ya, kita sama seperti karakternya Allah. Karena apa saudara? Bersaksi tentang kebaikan Allah itu semua itu adalah termasuk buah roh. Karakternya ilahi, karakternya Allah harus ada dalam hidup kita. Kalau saudara bisa bersaksi, hidup kita harus punya yang namanya kasih, sukacita, ada damai, ada sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Jadi manusia dua, manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia jasmani, manusia rohani ada di dalam hati ada kita. dalam hati kita. Wes dahsyat, luar biasa. Yang di luar ini semuanya diserahkan kepada kita. Iya. Itu purbonan segala apa ya, tubuh kita ini itu melumat yang baik. Ya, kita harus punya sesuatu yang baik. Amin, saudara. Pesan yang baik buat dari gembala kita. Jangan loh, dia mau yang seperti ini ya. Itu sudah beberapa hari dia rindukan mau sampaikan ke saudara. Mari kita berdoa, saudara. Dan sekarang yang kita sembah dari Indonesia ini, namanya adalah Kristus Yesus. Kristus. Amin, haleluya. Mari saudara berdoa. Kita Oh, sembah. haleluya, kita sembah dia. Glory, haleluya. Sudah 5 hari sudah Terima kita kasih. saksikan terus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau dah sembah luar biasa. Kasih-Mu tak akan pernah berubah. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Pakai setiap kami yang hadir pada hari ini. Saudara, kau ini dipakai Tuhan. Jangan ragukan, jangan pusingkan dunia ini, jangan pusingkan apa yang menjadi kekuranganmu hari ini. Tuhan tahu melihat hatimu. Tuhan tahu sedalamnya kamu. Kau jangan tangan, jangan diminta. Kau harus mengenal
kekuatan firman-Mu yang boleh memberikan jawaban bagi setiap kami jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada satu yang terlewatkan. Semuanya Tuhan, segala apapun pergumulan kami saat ini sudah dijawab oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam pencobaan Tuhan berikan solusi yang terbaik. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau adalah jawaban kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya, tangkap hatinya Tuhan, mempunyai kerinduan untuk senantiasa semakin hari semakin dekat. Karena seperti firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kesempatan itu tidak akan datang dua kali, tapi kesempatan itu hari ini kita harus mengambil keputusan. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur jika pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Semuanya itu karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh meletakkan segala tugas atau segala kesibukan kami mengutamakan Tuhan. Maka akan terjadi Tuhan, percaya dapat, pasti dapat. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan, roh yang membara, roh yang untuk menyaksikan cinta kasih-Mu. Walaupun tubuhnya lemah, tetapi rohnya Tuhan berkobar-kobar untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, supaya roh itu Tuhan boleh mentransfer kepada setiap kami jemaat-Mu, anak-anak muda yang kecil. Kami percaya, pakai kami Tuhan untuk menjadikan alat-Mu yang boleh dibaca oleh sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami perasaan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau hati kita berikan kepada Tuhan. Kita akan memberkati. Bukakanlah Tuhan berkat-berkat dari surga tercurah kepada setiap yang hadir yang sungguh pada saat pagi hari ini. Oh, berkat kekuatan dari surga mengalir, berkat kesehatan dari surga mengalir. Oh, kemanapun engkau pergi ada penjagaan malaikat Tuhan. Kemanapun engkau pergi ada berkat Tuhan tercurah. Diisi setiap lubung-lubungmu. Haleluya. Anak-anak muda diberikan pekerjaan yang baik. Anak-anak yang sekolah diberikan prestasi, diberikan hikmat secara unik. Oh Tuhan, generasi muda Tuhan selamatkan. Terima kasih kau pakai anak-anak muda Tuhan muncul sebagai generasi kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hingga selama-lamanya di dalam